Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai present continuous. Simak baik-baik videonya, pahami materinya, dan kerjakan tugasnya. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, apa sih present continuous? Yang kedua, kita juga akan belajar verbal sentence dari present continuous. Lalu kita akan membaca teks serta kita juga akan mengerjakan latihan. Baik teman-teman sekalian, ikuti video berikut ini. Marilah kita awali dengan bagian yang pertama, yaitu apa sih present continuous atau present progressive itu. Nah teman-teman, present continuous yang juga biasanya disebut sebagai present progressive itu digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung pada saat kalian berbicara. Nah, tindakan atau peristiwa tersebut dimulai di masa lalu, berlangsung hingga saat ini, dan akan berhenti di suatu titik di masa yang akan datang. Maksudnya apa sih Pak? Nih, begini teman-teman sekalian. Ambil contoh, Ani is eating pizza now. Ani sedang makan pizza sekarang. Nah, ini disebut present continuous. Kenapa? Karena tindakan sedang makan pizza itu dilakukan sekarang saat kita berbicara. Saat kita berbicara nih, Ani sedang makan pizza. Nah, kegiatan makan pizza atau tindakan makan pizzanya si Ani dimulai sebelum sekarang, berlangsung hingga saat ini. Saat ini dia masih makan pizza dan mungkin akan berhenti di suatu titik di masa yang akan datang. Mungkin nih 2 atau 3 menit lagi dia selesai makan pizza. Jadi gitu teman-teman. Kesimpulannya, yang namanya present continuous itu digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung saat ini. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, verbal sentence dalam kalimat present continuous. Apa sih verbal sentence itu? Teman-teman sekalian, yang namanya verbal sentence atau kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerjanya itu berfungsi sebagai predikat. Contohnya bagaimana sih? Yuk kita balik ke contoh yang awal tadi. Ani is eating pizza. Ini disebut sebagai kalimat verbal. Kenapa? Karena kalimat ini memiliki verb atau memiliki kata kerja yang berfungsi sebagai predikatnya. Nah, mana sih kata kerjanya dalam kalimat ini? Di sini kata kerjanya adalah eating atau sedang makan. Jelas ya teman-teman? Jadi kalau kalimat tersebut memiliki kata kerja dan berfungsi sebagai predikat, maka dia disebut sebagai kalimat verbal. Lalu bagaimana ya cara kita membentuk kalimat verbal dalam present continuous? Yuk kita simak video berikut ini. Teman-teman sekalian, kalimat verbal dalam present continuous ada 3. Yang pertama adalah afirmatif atau positif. Yang kedua negatif. Yang ketiga interrogatif. Kita mulai ya dari yang kalimat pertama dulu, kalimat positif. Nah teman-teman, contohnya kita lihat di sini, Ani is eating pizza now. Nah kalau kita ingin membentuk kalimat verbal present continuous yang positif, maka kita hanya perlu meletakkan subjek diikuti oleh to be diikuti oleh verb ing. Di kalimat positif ini kita lihat subjeknya adalah Ani, to be-nya adalah is. Kenapa to be-nya is? Karena Ani satu orang, maka dia menggunakan is sebagai to be. Nah setelah itu diikuti oleh verb ing atau kata kerja ditambahkan akhiran ing, it menjadi eating. Maknanya sedang makan. Nah, maka kalimatnya menjadi Ani is eating pizza now. Ani sedang makan pizza sekarang.
Lalu bagaimana ya to be-nya? Apakah to be-nya selalu is aja? Enggak teman-teman. To be-nya itu ada 3. Kalau dia itu subjeknya they, we, you, maka to be-nya menggunakan are. Kalau subjeknya itu he, she, it, maka to be-nya menggunakan is. Kalau subjeknya itu I, maka to be-nya adalah am. Nah, ambil contoh ya. Misalnya mereka sedang makan pizza sekarang. Maka kalimat positif verbal present continuous-nya menjadi they are eating pizza now. Kenapa menggunakan to be are? Karena subjeknya they. Seperti yang ada di kotak, kalau subjeknya they, maka to be-nya menggunakan are. Ambil contoh lagi, misalnya saya sedang makan pizza sekarang. Maka kalimat bahasa Inggrisnya menjadi I am eating pizza now. Kenapa to be-nya am? Karena subjeknya I. Seperti yang terdapat di dalam kotak, kalau subjeknya I, maka to be-nya menggunakan am. Sederhana kan? Baiklah, sekarang kita ke kalimat negatifnya. Kalau ingin membentuk kalimat negatif present continuous, maka seperti yang kalian lihat, Annie isn't eating pizza now. Kalian hanya perlu menambahkan not, kata not setelah to be. Is ditambah kata not, maka disingkat menjadi isn't. Menjadi Annie isn't eating pizza now. Gampang kan? Hanya tinggal meletakkan not saja setelah to be. Sekarang kita membentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kalau untuk pembentukan kalimat tanya itu juga gampang sekali teman-teman. Kalian hanya perlu meletakkan to be di depan kalimat. Perhatikan contoh kalimat interrogatif yang ada. Is Annie eating pizza now? Nah, di sini kalian bisa lihat kan, is-nya diletakkan di depan. Nah, untuk pembentukan kalimat interrogatif hanya perlu meletakkan to be di depan saja. Jangan lupa letakkan tanda tanya ya. Baiklah, sekarang kita beralih ke tugas pertama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. What is present continuous? Atau apa sih present continuous itu? Yang kedua, apa sih kalimat verbal itu? Yang ketiga, ada berapa sih jumlah kalimat verbal di dalam present continuous? Nomor 4, ubah kalimat tersebut menjadi kalimat bahasa Inggris dalam present continuous. Nomor 5 dan 6 pun sama, diubah menjadi kalimat dalam bahasa Inggris di present continuous. Selamat mengerjakan. Baiklah teman-teman sekalian, untuk tugas yang kedua kalian mengerjakan soal ya dari teks A Trip to Mars. Soal teksnya ada di link Google Drive. Link Google Drive-nya ada di deskripsi video YouTube di bawah ini. Silahkan kalian lihat atau kalian download. Selamat mengerjakan. Demikianlah perjumpaan kita pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.